Oke, selamat sore, salam olahraga. Dan untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru seputaran dunia sepak bola. Nah, untuk laga kemarin memang cukup lumayan bagus ya, ada masuk, oke, memang cukup profit untuk laga kemarin. Dan mudah-mudahan untuk laga malam hari ini kembali profit dan kita bangkit. Oke, untuk laga malam hari ini saya akan kembali membahas di laga Manchester City menghadapi tim tamu Real Madrid. Dimana untuk laga ini dari handicap sudah semakin besar ya. Saya bisa jadi laga ini nanti Manchester City hanya memberikan poor handicap paling rendah setengah handicap. Bisa jadi 3/4 ini akan berubah untuk laga malam hari ini. Walaupun sudah dikunci, oke. Karena memang dari ini 151 berbanding 578 sedikit tinggi. Oke, kemudian untuk over under dari laga malam hari ini melepaskan mulai 2,5 mencapai 23/4 over under. Dan setelah saya pertimbangkan untuk laga ini di mana Manchester City di leg pertama menjadi tuan rumah menghadapi Real Madrid, saya cukup yakin kesempatan ini akan dimanfaatkan oleh Manchester City. Selain Manchester City juga memiliki catatan bagus saat menghadapi Real Madrid. Mudah-mudahan untuk Pep Guardiola mampu memenangkan laga di kandang. Oke, dan menghadapi kesebelasan Ancelotti. Nah, untuk laga ini menurut versi saya sendiri, Manchester City menghadapi tim tamu Real Madrid, saya hanya ada berada di Manchester City winkan saja. Untuk memberikan poor handicap memang sedikit berisiko menurut versi saya sendiri. Oke, kemudian untuk over under di laga malam hari ini settingannya berada di under goal. Oke, berada di under goal bisa teman-teman pertimbangkan lagi, dimana memang Karim Benzema di Liga Champion memang sangatlah gacor. Oke, memang forma mereka dalam cetak gol Karim Benzema sangatlah bagus. Tapi melihat dari forma Manchester City untuk laga malam hari ini dari sisi pertahanan mereka saat dipimpin oleh Ruben Dias memang menjadi tim yang sangat diperhitungkan. Untuk laga ini Manchester City lebih rekomen ke winkan saja. Kemudian untuk analisa skor saya melihat berada di under goal. Next, di laga berikutnya saya akan membahas pertandingan dari English Championship. Di laga pertama saya akan membahas pertandingan Barnsley yang akan menjamu tim tamu Blackpool. Di mana untuk laga ini Blackpool memberikan poor handicap paling tinggi setengah bola kepada tuan rumah Barnsley. Dan terlihat dari over under untuk laga ini memunculkan 2/4 dan mencapai 23/4 over under. Di mana untuk laga ini saya akan menghindari over under dan lebih ke handicap untuk laga Barnsley menghadapi Blackpool. Kita bisa melihat dari peringkat sementara untuk kedua tim ini memang terpaut jauh, tetapi terlihat dari pasaran handicap memang sangatlah rendah, sangat cukup berdekatan. Barnsley hanya berani memberikan poor handicap setengah handicap saja kepada tim papan bawah Barnsley. Oke, jadi Blackpool hanya berani memberikan poor handicap setengah handicap saja. Jadi untuk laga ini saya cukup berani di Barnsley dengan setengah handicap karena memang Barnsley sedikit memiliki catatan bagus saat menghadapi Blackpool di kandang. Oke, untuk laga ini Barnsley tahan setengah handicap. Next, di laga berikutnya saya akan bahas pertandingan Fulham yang akan menjamu tim tamu Nottingham. Dimana untuk laga ini dari handicap sudah berubah-ubah ya untuk laga ini. Oke, warna kuning seperti ini. Nah, untuk laga ini Fulham memberikan poor handicap paling tinggi hanya 3/4 handicap saja kepada tim tamu Nottingham. Kemudian dari peringkat sementara Fulham masih kuat di puncak 1 Inggris Championship. Kemudian terlihat dari over under di laga malam hari ini malah memunculkan 2/4 over under dan mencapai 23/4 over under. Terlihat dari forma 5 laga terakhir untuk kedua tim ini memang cukup lumayan subur dan cukup mampu di setiap laga mereka dalam mencetak gol, tetapi settingan laga ini malah berada di under goal. Apakah yang akan terjadi untuk laga ini? Untuk laga ini saya lebih rekomen berada di over under. Saya sedikit melawan 5 laga terakhir. Untuk laga malam hari ini saya lebih melawan arus. Untuk laga ini Fulham under goal, kemudian dari rekomen saya berada di under goal, dan dari sisi handicap masih kuat berada di Fulham. Oke. Next, di laga berikutnya saya akan membahas pertandingan Swansea City yang akan menjamu tim tamu Bournemouth. Nah, untuk terlihat dari forma 5 laga terakhir kedua tim memang tidaklah begitu bagus dan kerap menciptakan under goal dan sering bermain imbang untuk kedua tim ini, Swansea ataupun Bournemouth. Untuk handicap, di mana Bournemouth berikan poor handicap paling tinggi 3/4 handicap pada tuan rumah Swansea City. Oke, dan terlihat dari over under di laga malam hari ini untuk laga Swansea City menghadapi tim tamu Bournemouth cukup sama seperti laga Fulham. Dan bedanya di laga malam hari ini settingan Bournemouth malah berada di over goal. Mungkin sedikit membingungkan untuk laga ini, saya lebih menghindari over under di laga Bournemouth
Untuk laga ini terfokus berada di Bournemouth Pur perempat handicap saja. Oke, next, di laga berikutnya saya akan membahas pertandingan dari Sweden Allsvenskan. Untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Kalmar yang akan menjamu tim tamu Norrköping. Terlihat dari pasaran handicap untuk kedua tim ini, di mana Kalmar lebih memberikan power handicap setengah bola kepada tim tamu Norrköping. Dan terlihat dari peringkat sementara memang sangatlah jauh dari peringkat kedua tim ini, tetapi dari handicap cukup berdekatan. Saya cukup yakin di laga malam hari ini Kalmar akan sedikit sulit menumbangkan Norrköping, karena memang terlihat dari 5 laga terakhir Norrköping tidaklah begitu bagus. Saya cukup yakin Norrköping lebih bermain hati-hati dan mencoba mencuri 3 poin di kandang Kalmar. Oke, untuk laga ini Norrköping nahan setengah handicap, analisis skor berada di over goal. Laga selanjutnya saya akan membahas pertandingan dari Sweden Superettan ya. Örebro menghadapi tim tamu Halmstad. Ini awal musim dari Sweden Superettan. Dimana untuk laga ini terlihat dari pasaran handicap kedua tim sama memberikan power perempat handicap, karena memang di awal musim lalu kedua tim ini tim papan bawah ya. Kemudian dari peringkat sementara di awal musim ini memang sangat berjauhan. Dimana dari 3 laga terakhir Örebro memang sangat bagus di musim ini, kemudian Halmstad masih sedikit sama seperti musim lalu. Jadi untuk laga ini saya lebih menghindari handicap karena sedikit membingungkan menurut versi saya sendiri. Untuk laga Örebro menghadapi tim tamu Halmstad, saya menemukan berada di over goal untuk laga ini. Next, di laga selanjutnya saya akan membahas pertandingan dari Austria ya, Austria Bundesliga Playoff. Untuk laga ini saya akan membahas pertandingan Elfsborg yang akan menjamu tim tamu Aslas. Dari peringkat sementara kedua tim sama-sama berada di peringkat bawah, hanya selisih 2 poin saja. Nah, untuk laga ini bisa dikatakan Elfsborg sangat tinggi memberikan power handicap karena tim tamu Aslas mencapai 3/4 handicap, dan pasaran over-under di laga malam hari ini mencapai 23/4 over-under. Jadi setelah saya pertimbangkan untuk laga ini, saya lebih rekomen berada di Elfsborg Spur perempat handicap saja. Oke, untuk over-under mungkin tidak saya temukan, bisa teman-teman analisa sendiri. Untuk laga ini Elfsborg Spur perempat handicap jika susunannya tetap seperti ini dan tidak ada perubahan. Next, di laga yang terakhir saya akan membahas pertandingan Tirol yang akan menjamu tim tamu Laslin, di mana untuk laga ini dari peringkat sementara memang sangat berdekatan, tetapi anehnya untuk laga ini Laslin sampai memberikan power handicap 1 handicap kepada tuan rumah Tirol. Oke, untuk laga ini dari line up pemain cukup banyak untuk tim tamu Laslin yang tidak bisa bermain untuk laga malam hari ini. Sedangkan ini adalah playoff dari Bundesliga Austria. Saya cukup yakin Tirol cukup mampu di laga malam hari ini, mengingat Tirol adalah tim kuda hitam di musim ini di playoff ini. Jadi Tirol ini kerap menyulitkan tim-tim besar. Oke, jadi untuk laga ini menurut versi saya sendiri, Tirol tahan 1 handicap. Kemudian untuk analisa skor masih sangat membingungkan. Oke, itu dia beberapa laga yang sudah saya bahas, tepatnya 8 laga untuk malam hari ini. Mudah-mudahan cukup bagus dan seperti laga kemarin malam. Oke, sampai di sini saja, dan untuk kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel saya ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi terbaru seputaran dunia sepak bola. Oke, terima kasih, selamat sore, salam olahraga. Aku adalah murid terpintar di akademi.